Jumpa lagi dari BTV, jumpa lagi di segmen Tajam, Tanya Jawab Mantap. Apakah ada waktu yang tepat untuk beli gadget seperti smartphone atau laptop yang baru? Nah, pasti banyak yang anggap ini adalah pertanyaan yang lucu. Padahal sebenarnya ini pertanyaan yang serius loh. Karena nggak jarang ada yang merasa salah beli karena kurang tepat timing belinya. Pertanyaan atau pernyataan yang sering muncul itu adalah, aduh baru aja beli seri yang sebelumnya, ini kok tiba-tiba udah muncul penerusnya, rugi deh gue gitu ya. Karena mungkin baru beberapa bulan aja beli. Nah, mari kita bahas ada apa saja yang perlu diperhatikan seputar kapan waktu yang tepat untuk beli gadget baru. Oke, ini pertanyaannya sederhana, jawabannya yang nggak sederhana di sini ya. Pertama-tama kita harus sempitkan dulu ruang lingkup pembahasannya ke kondisi di mana si konsumen atau yang mau beli itu memang sudah membutuhkan gadget baru dan sudah cukup mengerti apa yang kira-kira mau dipilih. Kalau ada pertanyaan soal milihnya harus gimana, harus yang mana, kita nggak bahas di sini, kan udah ada saran belanja ya. Lalu kalau ada yang nanya, apakah gadget saya sudah harus di-upgrade? Mungkin ini untuk topik berikutnya ya. Mungkin ntar kita bikin yang namanya kapan seharusnya saya mengganti gadget saya ya. Jadi di kolom komentar nggak perlu ada yang jawab, ya tentunya kalau punya duitnya, ya kalau sudah saatnya, atau yang sejenisnya. Nggak perlu ya, nggak perlu. Nah, hal yang mau kita hindari di sini adalah jangan sampai tidak lama setelah kalian beli gadget yang baru, ternyata penerusnya itu hadir, membuat gadget yang kita beli jadi terasa ketinggalan zaman, atau bahkan jadi terasanya mahal aja gitu. Dan hal yang dicari di sini adalah bagaimana kita memperoleh barang yang terbaru atau yang relatif murah dan worth it ya. Nah, kunci pertamanya adalah mencari tahu kira-kira kapan akan diluncurkan produk baru yang diincar itu di Indonesia. Karena dengan begitu kita bisa memperkirakan kapan waktu yang oke untuk membeli gadget yang baru. Saat launching produk baru, kita tuh bisa beli yang terkini dan dapat diskon flash sale atau bundling pre-order gitu ya. Selain itu ada kemungkinan juga kalau penerusnya datang, pendahulunya akan mulai didiskon untuk cuci gudang menyambut yang baru ya. Nah, lalu bagaimana cara kita tahu kapan dia akan launching? Pertama-tama kita bisa mempelajari dulu siklus produk yang dicari. Karena banyak produk yang sebenarnya sudah punya jadwal untuk kehadiran produk penggantinya. Contoh aja nih, contoh. iPhone terbaru itu sudah hampir pasti di kuartal keempat setiap tahun, jadi menjelang akhir tahun. Lalu Samsung seri flagship atau seri S ya, itu akan hadir di awal tahun. Biasanya diperkenalkan di bulan Februari setiap tahunnya. Samsung seri Fold dan Flip biasanya hadir di kisaran bulan Agustus setiap tahunnya. Xiaomi kelas flagship seperti Mi 10, Mi 11, Xiaomi 12 itu hadirnya di awal tahun. Nanti versi ultranya di kisaran pertengahan tahun. Nah, Xiaomi kelas flagship yang terjangkau yang pakai huruf T ya, seperti Mi 10T, Mi 10T Pro, Xiaomi 11T itu hadirnya sekitar kuartal terakhir setiap tahun. Untuk flagship biasanya kita melihat siklusnya memang tahunan. Jadi setiap 1 kali setahun. Jadi setiap tahun ada 1 kali muncul produk barunya. Sementara ini menariknya, untuk kelas menengah ke bawah untuk smartphone umumnya itu akan hadir 2 kali setahun. Setidaknya sampai 2022 masih berlaku seperti itu ya. Nah, ini pernah dengar ya waktu itu ya, banyak yang bilang Samsung payah nih, seri A baru keluar nggak nyampe setahun udah keluar yang baru lagi gitu. Maunya apa sih ya? Itu berarti yang ngomong tidak sadar bahwa Samsung seri A itu memang dirancang untuk diluncurkan 2 kali setahun. Memang begitu untuk tiap serinya ya. Nah, untuk saat video ini dibuat, kita udah melihat ada serentetan peluncuran produk Samsung seri A di paruh awal 2022. Jadi bisa dipastikan akan ada rentetan peluncuran seri A lagi di paruh kedua tahun 2022. Dan sebagian besar adalah penerus dari yang diluncurkan di paruh awal 2022. Ya, penerusnya yang di awal 2022 hadir di akhir 2022. Hal yang sama juga biasanya berlaku untuk Oppo, Xiaomi, Realme, dan brand smartphone lainnya untuk kelas menengah ke bawahnya. Jadi udah bisa diperkirakan lah ya kapan kira-kira dia datangnya ya. Masalahnya gimana nih untuk timingnya yang belum menentu? Kan ada tuh yang timingnya nggak menentu. Nah, memang ada beberapa produk nggak jelas. Kadang-kadang munculnya di awal tahun, kadang-kadang pertengahan tahun ya. Nah, kita bisa lihat ini tentunya dari gosip yang beredar di internet. Cek situs berita, situs gosip smartphone atau PC, dicek ya. Lalu cek juga di situs resmi atau sosial media resmi di tiap brand. Karena akan ada teaser kalau emang mau launching. Jadi teaser itu ditayangkan produsen biasanya agak jauh dari waktu peluncurannya. Tujuannya supaya kalian yang tertarik bisa nahan dulu nggak beli produk yang lain.
Itu tujuannya sebetulnya ya. Jadi ya berguna. Dicek aja. Misalnya produk A atau brand A mungkin ditungguin handphonenya, tungguin aja. Ada nggak kira-kira di teasernya nggak tiba-tiba keluar bentuk handphone cuma siluet doang gitu ya. Bisa jadi kayak gitu ya. Nah, kemudian pengumuman peluncuran produk di luar negeri. Biasanya gitu ya, di negara aslinya itu diluncurnya duluan. Xiaomi misalnya selalu meluncurkan di China duluan. Nah, kalau itu udah diluncurkan di China, siap-siap. Indonesia next gitu ya, berikutnya pasti. Kemudian kita juga bisa melihat jadwal pameran teknologi besar dunia. Kebetulan kita udah kesempatan untuk hadir di hampir semua pameran. Udah semua pameran yang pameran teknologi internasional. Dan memang di tiap pameran itu pasti jadi ajang peluncuran produk baru. Ini like diperhatikan terutama untuk laptop ya. Terutama untuk laptop karena perusahaan smartphone itu biasanya sih suka bikin acara sendiri, nggak gabung di pameran-pameran. Nah, pada dasarnya setelah ada peluncuran internasional seharusnya dalam beberapa bulan atau bahkan beberapa minggu aja produk itu udah datang ke Indonesia dan dijual. Biasanya begitu. Pameran besar dunia ini misalnya ada di CES di Las Vegas tiap bulan Januari. Ini untuk produk teknologi secara umum nih. Biasanya produknya IoT atau laptop yang launching di sini biasanya. Walaupun pernah ada beberapa smartphone launching di sini juga. Lalu ada MWC atau Mobile World Congress Barcelona. Biasanya itu akhir Februari atau awal Maret ya. Ini spesial untuk produk mobile. Jadi smartphone gitu ya, gadget-gadget gitu ya. Kemudian Computex Taipei itu biasanya Mei atau Juni. Ini biasanya untuk produk komputer. Biasanya laptop atau desktop atau prosesornya atau komponennya ya. Walau Asus ROG itu pernah sih, ROG Phone tuh hadir pertama kali di Computex. Kemudian IFA Berlin setiap September. Umumnya ini bisa untuk beragam jenis perangkat di sini ya. Tapi yang sering kita temui adalah laptop biasanya di sini. Walaupun smartphone seperti Samsung juga pernah meluncurkan produknya di acara seperti ini. Nah, biasanya kalau ada diumumkan di pameran-pameran seperti ini nanti akan ada banyak beritanya dan biasanya tuh udah siap-siap tuh barang-barang itu masuk ke Indonesia. Kemudian kalau kita bicara soal nyari diskonnya nih sekarang nih ya. Di Indonesia sendiri tuh ada waktu-waktu yang like diperhatikan seperti misalnya menjelang Lebaran umumnya akan ada diskon-diskon atau penawaran-penawaran khusus. Lalu di pertengahan tahun biasanya ada diskon menjelang awal tahun ajaran baru gitu. Ada juga ya. Dan kemudian ada juga diskon menjelang akhir tahun yang biasanya diskonnya diskon online tuh yang 10 10, 11 11, 12 12 gitu ya. Ya 12 Desember maksudnya 12 itu ya. Dan tentunya masih ada lagi banyak event-event khusus diskon yang ada. Tinggal dicek-cek terus aja di situ. Jadi intinya yang pertama adalah cek kapan produk yang baru yang diincar itu akan diluncurkan. Paling enggak tipe yang itulah gitu ya. Kalau ngincar smartphone baru kelas menengah ya kita harus tahu kira-kira kapan setiap brand akan meluncurkan produk yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tentunya setiap perusahaan akan meluncurkan produknya di waktu yang berbeda. Nah ini juga harus dipertimbangkan ya. Biasanya saat nyari-nyari kita udah ketemu tuh beberapa brand yang diincar. Nah cek tuh kapan dia mulai dijual di Indonesia. Kapan tahun lalunya dijual di Indonesia. Dari situ kita mulai bisa cek kira-kira kapan penerusnya akan hadir dan kapan pesaingnya yang mungkin juga menarik akan hadir. Oke, saya kasih contoh ya, misalnya nih flagship. Misalnya kita nyarinya boleh Samsung, bisa iPhone juga, tapi maunya yang klasik aja, bukan yang foldable misalnya gitu ya. Nah, ini bulan Juni 2022 saat video ini dibuat. Sementara peluncuran Samsung seri S adalah di kisaran Februari-Maret 2023. Lalu untuk iPhone baru, sekitar November atau mungkin Desember 2022 udah ada yang baru di Indonesia. Itu berarti Samsung seri S yang tersedia sekarang di pasaran itu adalah S22 series. Dan kalau dibeli sekarang, penerusnya itu akan datang sekitar 8-9 bulan lagi. Sementara untuk iPhone itu yang ada sekarang ada seri 13 yang paling baru ya. Kalau dibeli sekarang sudah akan ada penerusnya sekitar 5-6 bulan lagi. Ini tentunya akan menentukan berapa lama HP itu kita pegang dan terasa paling baru terus, ya nggak? Nah, hal ini dipadukan dengan event lokal yang mungkin akan melakukan diskon. Jadi, kalau memang rasanya mungkin nih, contoh saya bukan preferensi tapi contoh aja. Contoh bisa mau ambil S22 series misalnya, tapi pengen nunggu harganya turun. Nah, harusnya kita tunggu tuh menjelang akhir tahun 2022. Kan ada promo akhir tahun tuh dan umurnya juga udah tinggal 2-3 bulan lagi sebelum ada penerusnya. Mungkin harganya akan mantap diskonnya di situ. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sering sekali produk penerusnya ini harganya tidak jauh berbeda dari pendahulunya pada saat launching pertama. Jadi ini patut diperhitungkan juga ya. Jadi siapa tahu
ya udahlah saya nggak beli yang produk kemarin, saya beli yang baru aja. Bisa jadi kayak gitu juga ya. Sementara itu untuk laptop nih, kalau untuk laptop memang kami merasa bahwa siklusnya cenderung tidak menentu. Tapi seharusnya 1 tahun sekali akan terjadi pembaharuan terhadap laptop yang lama. Karena prosesornya sebetulnya, karena prosesornya kan naik 1 generasi setiap tahun. Ingat, 1 generasi setiap tahun. Jadi setiap kali ada prosesor baru, biasanya laptop yang lama akan di-refresh jadi menggunakan prosesor baru, atau bahkan diganti serinya jadi ada penambahan banyak fitur yang baru ya. Nah, jadi kurang pas nih kalau kalian misalnya ngincer laptop baru di launching gitu ya, terus pikir oke, tahun depan saya beli yang ini. Karena kemungkinan tahun depan, 1 tahun kemudian laptop itu udah nggak ada, dan kemungkinan besar udah ada gantinya yang jauh lebih bagus karena prosesornya baru gitu ya, dan harganya mirip. Ya, gitu ya. Jadi kurang lebih begitulah acuan-acuan untuk mencari tahu kapan waktu yang tepat kita untuk membeli gadget yang baru. Tentunya akan banyak pertimbangan lain yang harus dimasukkan, seperti apakah produk penerusnya memang lebih baik dari pendahulunya gitu ya. Nah, untuk mempermudah kalian, kami kan udah ada review-review produk di channel kami ini ya, dan news juga seputar IT juga ada di sini. Bisa dimanfaatkan untuk acuan. Setidaknya dengan mengetahui perkiraan kapan produk baru akan diluncurkan, akan membantu kita agar tidak merasa salah beli akibat produk penerusnya hadir tak lama setelah kita beli gadget yang incar tadi ya. Oke, sampai di sini dulu Tajam kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan taruh di kolom komentar. Siapa tahu nanti terpilih untuk dijawab dalam Tajam edisi berikutnya. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.